Amerika Serikat AS dan Inggris merupakan dua negara besar yang memiliki dukungan kuat terhadap Israel. Hal ini pun terus terjadi meski dunia mengecam negara Yahudi itu atas aksi militernya di Gaza, Palestina, yang menewaskan belasan ribu korban jiwa dari warga sipil. Baru-baru ini, negeri Paman Syam menggunakan vetonya untuk menolak usulan resolusi gencatan senjata di Gaza di Forum Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, dalam momen ini, London memutuskan untuk abstain. Hal ini pun membuat kekuatan Barat terkena kecaman dan penolakan dari pihak internasional. China dan Rusia misalnya mengecam standar ganda Amerika dan hukuman mati yang dijatuhkan Washington terhadap warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel di masa depan. Lalu apa yang sebenarnya mendasari manuver London dan Washington ini? Dalam paparan akademisi dari Koch University, Tariq Shirel Amar yang berjudul Why Can't the US Ever Say No to Israel di kolom Russia Today, Tariq memaparkan posisi AS dalam membela Israel adalah sebuah kebanggaan bagi Washington. Ini tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Alasan lainnya adalah bagaimana Israel berfungsi sebagai penegak hukum dan pos terdepan hegemoni AS di Timur Tengah dan terkadang di luarnya. Ini bahkan membuat beberapa pemimpin negeri Paman Syam telah memperkuat komitmennya untuk membela Israel. Lebih lanjut, Tariq menyebut pengaruh Israel dalam peta politik AS sangatlah besar. Ini dibuktikan dengan bagaimana AS akhirnya menjatuhkan veto untuk gencatan senjata Gaza di Forum Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, untuk Inggris, motifnya dapat ditarik kembali kepada dasar sejarah pendirian negara Israel oleh para kelompok Zionisme. Mengutip laporan Declassified UK melalui deklarasi Balfour tahun 1917, Inggris mensponsori proyek penjajahan Zionis. Pemerintah Palestina dari tahun 1920-an hingga 1940-an, Inggris mengambil serangkaian langkah nyata untuk mewujudkan tujuan proyek negara Israel tersebut. Dengan melakukan hal itu, Inggris membuka jalan bagi Nakba, yaitu pengusiran massal warga Palestina. Pada tahun 1956, Inggris dan Perancis memanfaatkan Israel untuk melakukan pekerjaan intelijen mereka. Pada pertemuan rahasia di Sevres, pinggiran kota Paris pada bulan Oktober tahun ini, sebuah rencana dibuat untuk menyerang Mesir atas nasionalisasi perusahaan terusan Suez atau sebuah perusahaan Anglo-Perancis dalam pemain kunci dalam pelayaran internasional. Jejak Israel dan Inggris kemudian muncul pada sebuah dokumen penting yang diterbitkan pada bulan Mei 1968. Ditulis oleh Michael Stewart yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dokumen tersebut menyatakan bahwa kelangsungan hidup Israel sebagai negara terpisah adalah aspek mendasar dari kebijakan Inggris di Timur Tengah. Meskipun demikian, dokumen tersebut menunjukkan bahwa Inggris juga ingin membina hubungan yang kuat dengan negara-negara Arab. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan Inggris untuk menjaga keseimbangan kekuatan militer antara Israel dan negara-negara tetangganya. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel terbilang awet dan terjaga hingga hari ini sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Saat itu, Presiden ke-33 Amerika Serikat Harry Truman menjadi pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel sebagai negara. Kemudian hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Israel terbentuk ketika Duta Besar Amerika Serikat James Grover McDonnell menunjukkan kredensialnya sejak 28 Maret 1949. Hubungan Israel dan Amerika Serikat semakin menguat pada 1967 saat Amerika Serikat memberi dukungan kepada Israel yang sedang terlibat dalam perang 6 hari dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada Israel pada 1973 ketika Perang Yom Kippur berlangsung. Lalu, apa
alasan Amerika Serikat mendukung Israel? Alasan Amerika Serikat mendukung Israel adalah karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah di antara negara-negara Arab selama Perang Dingin berlangsung. Setelah Perang Dingin berakhir pada 1991, Amerika Serikat menjadi semakin terlibat dalam perselisihan dan masalah yang terjadi antara Israel dengan negara lain. Amerika Serikat melihat stabilitas di Timur Tengah menjadi kepentingan utama negara mereka. Hingga 2023, Amerika Serikat masih terus mendampingi Israel dan memberikan dukungannya. Dalam konflik Hamas-Israel yang pecah pada Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan terus mendukung Israel. Biden pun menunjukkan dukungannya dengan datang ke Tel Aviv bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Seusai pertemuan itu, Biden menegaskan Amerika Serikat akan terus bersama Israel. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Selasa 16 April 2024 menelpon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dalam panggilan telepon tersebut, ia meminta Netanyahu untuk tenang dalam menghadapi serangan Iran pada akhir pekan lalu. Sunak pun menekankan bahwa eskalasi yang signifikan bukanlah kepentingan siapapun dan hanya akan memperdalam ketidakamanan di Timur Tengah. Menurutnya, ini adalah momen bagi kepala yang tenang untuk menang. Sunak juga telah menegaskan kembali dukungan teguh Inggris untuk keamanan Israel dan stabilitas regional yang lebih luas. Ketegangan antara Iran dan Israel sendiri bermula ketika Israel menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024. Sebelumnya Iran telah berulang kali mengancam akan membalas serangan Israel. Serangan Israel lantas dibalas oleh Iran dengan meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam. Lebih lanjut dalam panggilan telepon dengan Netanyahu itu, Sunak menyinggung perang di Gaza yang terus berlanjut tanpa gencatan senjata. Kantor PM Inggris menyampaikan bahwa Sunak mengaku sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Gaza. Inggris pun ingin melihat perubahan besar-besaran dalam akses bantuan untuk membanjiri Gaza. Selain itu, Sunak juga mengatakan kekecewaannya bahwa Hamas memblokir kesepakatan pada akhir pekan lalu. Padahal menurut Sunak, kesepakatan tersebut dapat menyelamatkan nyawa warga Palestina dan mengamankan pembebasan sandera dengan aman. Terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, membuat ketegangan di Timur Tengah kian memanas. Hal ini membuat Britania Raya akan mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah. Dalam sebuah pernyataan pemerintah tersebut, Sabtu 3 Agustus 2024, pengerahan pasukan militer ke kawasan dimaksudkan untuk memberikan dukungan operasional kepada kedutaan besar guna membantu warga negara Inggris. Sementara itu, Operasi Perdagangan Maritim Kerajaan Inggris mengaku telah menerima sebuah laporan tanda bahaya dari salah satu kapal yang berlayar sejauh 170 mil laut atau 195 mil barat daya dari pelabuhan Aden di Yaman. Kepala Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Jumat 2 Agustus 2024 berdiskusi dengan Menhan Inggris, John Healey, mengenai pentingnya pembentukan koalisi untuk melindungi Israel dari Iran dan sekutunya di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, AS juga mengirim tambahan kapal perang dan jet tempur ke Timur Tengah untuk membantu Israel menghadapi ancaman serangan dari Iran dan sekutunya menyusul tewasnya Haniyeh. Sementara itu, Hamas telah mengkonfirmasi terbunuhnya Haniyeh yang disebabkan oleh serangan Israel dengan menyembunyikan bom di Wisma Nezahat di Teheran, Iran. Hamas pun menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas kematian Haniyeh dan berjanji akan melakukan pembalasan terhadap mereka.